Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal jadi semacam detektif teks kuno, membedah salah satu ayat yang paling sering memicu perdebatan sengit sepanjang sejarah, yaitu Efesus 1 ayat 13. Ayat ini ibarat medan pertempuran utama soal bagaimana persisnya keselamatan dan iman itu bekerja. Langsung saja, mari kita mulai investigasinya. Supaya kita bisa memahami teks ini seobjektif mungkin dan membongkar struktur maknanya, kita punya peta jalan yang jelas. Kita akan mulai dari perdebatan teologis tentang siapa yang bertindak lebih dulu, lalu masuk ke sintaksis aslinya, melihat gambaran besarnya di Efesus pasal 1, mengupas frasa penting di dalamnya, sampai akhirnya melihat bagaimana peran Roh Kudus. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Nah, pertama-tama, mari kita petakan dulu medan pertempurannya. Pertanyaan terbesarnya di sini sangat spesifik. Siapa sebenarnya yang mengambil inisiatif atau bertindak lebih dulu kalau kita bicara soal keselamatan? Analisis kita hari ini bertumpu pada sebuah konsep teologis bernama monergisme. Singkatnya, pandangan ini meyakini bahwa keselamatan itu murni, 100% karya Allah. Tanpa ada campur tangan manusia sebagai penyebab awal yang setara. Jadi, dalam pandangan ini, Allah lah satu-satunya aktor yang menekan tombol start. Tapi begini masalahnya, kalau kita sekilas baca Efesus 1:13, ayat ini sepertinya malah menyajikan urutan waktu yang sangat manusiawi kan? Pertama, kita mendengar Injil, lalu kita percaya, dan barulah setelah itu Allah merespon dengan memeteraikan kita. Urutan kronologis semacam ini sering dipakai untuk mendukung pandangan sinergisme, di mana manusialah yang seolah-olah mengambil langkah pertama, baru kemudian Allah bekerja sama menyelesaikan sisanya. Nah, disinilah investigasi kita menjadi makin menarik. Mari kita bedah tata bahasa Yunaninya. Apakah urutan kejadian tadi memang benar-benar yang ingin disampaikan oleh penulis aslinya? Kalau kita perhatikan terjemahan literalnya, bunyinya kira-kira begini. Di dalam Dia, kamu juga setelah mendengar firman kebenaran, dan setelah percaya di dalam Dia, kamu dimeteraikan. Kedengarannya sangat sederhana dan berurutan ya, mendengar, percaya, lalu dimeteraikan. Tapi tunggu dulu, maknanya bisa berubah drastis kalau kita gali sintaksis Yunani aslinya. Ini yang sangat menarik soal hierarki gramatikalnya. Dalam teks aslinya, kata mendengar dan percaya itu ternyata bukanlah kata kerja utama. Keduanya hanyalah kata kerja partisip, semacam tindakan subordinat yang sekedar menjelaskan kondisi si subjek. Kata kerja utamanya, alias kinit verbnya, justru ada pada tindakan Allah, yaitu dimeteraikan. Memang betul, mendengar dan percaya itu adalah kata kerja aktif. Jadi respons manusia itu sungguh-sungguh nyata, bukan ilusi atau sekedar robot yang diprogram. Kita benar-benar percaya. Tapi, tata bahasa ini secara halus menegaskan bahwa tindakan aktif manusia ini sekedar mengkonfirmasi adanya respons, bukan berarti posisi manusia itu independen atau sejajar dengan Allah sebagai penyebab keselamatan. Untuk benar-benar memahami logika di balik tata bahasa ini, kita nggak bisa cuma pakai kaca pembesar di ayat 13 saja. Kita harus mundur sedikit dan melihat gambaran besarnya, yaitu keseluruhan konteks dari Efesus pasal 1. Pasal ini luar biasa berpusat pada Allah. Perhatikan saja bagaimana Rasul Paulus seolah menembakkan serangkaian tindakan ini secara bertubi-tubi sejak awal pasal. Allah memilih, Allah menentukan dari semula, Allah mengerjakan segala sesuatu, sampai akhirnya Allah memeteraikan. Benar-benar sebuah narasi yang sepenuhnya disetir oleh kedaulatan Allah. Lantas, di mana letak iman manusia dalam semua ini? Nah, berdasarkan struktur teks ini, iman bukanlah penyebab awal dari keselamatan. Bukannya kita percaya lalu Allah merespons. Sebaliknya, saat seseorang mendengar dan percaya di dunia nyata, itu sebenarnya adalah perwujudan historis dari sebuah keputusan kekal yang sudah Allah buat jauh-jauh sebelumnya. Hal ini membawa kita ke satu frasa yang sangat fundamental dalam teks ini. Frasa ini pendek, tapi punya implikasi yang luar biasa, yaitu di dalam Dia. Berdasarkan Efesus 1 ayat 4, Allah dengan jelas dikatakan telah memilih umatnya di dalam Dia, alias di dalam Kristus, bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Jadi ini adalah fondasi yang sudah ada sejak masa kekekalan, bukan sesuatu yang mendadak muncul hanya karena seseorang merespon Injil hari ini. Analisis ini juga selaras dengan ayat lain, seperti 1 Korintus 1:30, yang menegaskan bahwa persatuan seseorang dengan Kristus itu murni 100% anugerah ilahi. Kita berada di dalam Kristus itu oleh Dia. Keadaan itu bukanlah sebuah status yang berhasil kita capai lewat keputusan independen kita sendiri. Oke, wajar kalau sekarang muncul pertanyaan besar ini.
Kalau Allah memang sudah memutuskan semuanya sebelum waktu bergulir, lalu bagaimana persisnya proses percaya itu bisa terjadi secara real di dalam kehidupan nyata kita? Disinilah Roh Kudus masuk sebagai apa yang disebut penyebab efektif. Anda bisa membayangkannya seperti sebuah mesin penggerak yang tersembunyi. Secara internal, Roh Kuduslah agen yang secara aktif memampukan dan memastikan agar tindakan percaya itu benar-benar bisa terrealisasi dalam diri seorang manusia. Ada satu contoh yang memotret hal ini dengan sangat indah, yaitu kisah Lydia di Kisah Para Rasul. Paulus berkhotbah dan Lydia mendengarkan. Tapi perhatikan baik-baik detail teksnya, Tuhanlah yang secara internal membuka hati Lydia sehingga ia bisa merespons khotbah tersebut. Tanpa ada pekerjaan internal dari Tuhan ini, iman itu tidak akan pernah terwujud. Jadi, mari kita rangkum alurnya. Di kekekalan masa lalu, Allah yang mengambil inisiatif untuk memilih. Kemudian, di balik panggung kehidupan, Roh Kudus bekerja secara internal untuk membuka hati seseorang. Barulah setelah itu, di atas panggung sejarah, terlihatlah tindakan manusia yang merespons, mendengar, dan sungguh-sungguh percaya, yang pada akhirnya berujung pada materai Roh Kudus. Semuanya berjalan mulus mengikuti rencana kedaulatan Allah. Nah, sebagai penutup dari investigasi kita kali ini, ada satu pertanyaan mendasar yang diwariskan oleh pembacaan monergistik ini untuk kita renungkan bersama. Jika tata bahasa dan keseluruhan konteks aslinya memang bertumpu pada kedaulatan Allah, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah iman Anda yang membuat Allah akhirnya bertindak memilih Anda? Atau justru tindakan Allah lah di masa kekekalan yang membuat Anda memiliki iman? Pertanyaan yang sangat memancing pikiran, bukan? Terima kasih sudah menemani penelusuran teks ini, dan sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya.